Baik, untuk malam ini kita punya tema besar, yaitu kunci satu-satunya untuk cinta kepada Allah. Kita ini kan sering bilang cinta Allah, bahkan dibikin status kan di Instagram atau di platform media manapun, Allah love gitu kan. Tapi realitanya dalam sehari-hari, apakah kita benar-benar mencintai Allah? Bangun tidur, bukannya kita baca doa, tapi lihat HP. Kemudian kita sering merasa gelisah ketika belum mendapatkan chat atau balasan dari seseorang. Itu kan mainnya hati. Nah, jangan-jangan kita ini bukan belum cinta kepada Allah, tapi kita belum tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Gimana sih cara supaya benar-benar cinta kepada Allah? Baik. Cinta. Ya. Cinta itu bukan ucapan. Bukan orang yang bilang dari dia hidup sampai mati bilang aku cinta, aku cinta, aku cinta. Bukan. Itu bukan cinta. Cinta juga bukan tulisan. Tapi cinta itu kecenderungan hati. Nah, kecenderungan hati. Hati itu pasti mencintai sesuatu. Tidak mungkin kosong, ya, tidak mungkin kosong. Hati itu pasti memiliki kecondongan ke arah sesuatu. Kalau misalkan saya analogikan itu seperti kompas, ya. Hati itu seperti kompas. Pasti menunjukkan ke suatu arah. Kalau bukan ke Allah, berarti arahnya ke selain Allah. Nah, itu. Jadi hati tidak mungkin kosong. Nah, ketika kita bisa mencintai seseorang, bukannya kita harus mengetahui sifat-sifatnya, sebab-sebabnya. Lalu bagaimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak pernah berusaha untuk bisa mengenal Allah? Ketika kita mencintai si fulan, otomatis kita kan pasti mencari tahu dong, ini si fulan tinggal di mana, sukanya apa, orang tuanya siapa. Pasti kepo dulu. Seakan-akan mustahil jika langsung lihat fulan langsung jatuh cinta, itu mustahil. Sekalipun itu jatuh cinta itu karena mungkin parasnya. Pasti memiliki sebab, ya, pasti memiliki sebab. Nah, ketika kita mencintai Allah, tentunya harusnya kita punya usaha untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, dan itu kan ada dalam ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tasawuf, akidah, semuanya itu ilmu-ilmu untuk menghubungkan kepada Allah, untuk cinta kepada Allah. Tapi itu adalah cara lama dan butuh waktu yang sangat panjang dan dalam. Nah, gimana cara cepat supaya cinta kepada Allah? Kunci sesuai tema. Ini adalah kunci satu-satunya untuk bisa cinta sebenar-benarnya kepada Allah. Oke, saya langsung kasih poinnya aja. Kuncinya itu ada di surat Al-Imran ayat 31. Ini sadar nggak sadar, tapi kuncinya di sini. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, ini langsung intinya aja ya, langsung maksudnya aja. Jika engkau ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka cintailah aku. Akunya siapa? Akunya adalah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Jika engkau sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintaimu. Kalau Allah udah mencintaimu, yaghfir lakum dunubakum, maka dosa-dosamu pun akan diampuni. Nah, di sini masih global ya, masih belum jelas. Jadi apa sih kunci sebenar-benarnya untuk bisa cinta kepada Allah? Kuncinya tuh ada di fattabi'uni, cintailah aku, ikutilah aku. Ikutilah aku. Ikuti siapa akunya? Akunya itu Nabi Muhammad. Tentunya untuk mengikuti beliau kita tidak mentah-mentah langsung ikut dong. Pasti kita mempunyai suatu alasan. Ketika kita mencintai si fulan, ya pasti otomatis kita mengikuti fulan. Oh, ternyata fulan tuh suka kopi. Oh, ternyata fulan tuh suka main game. Oh, ternyata fulan tuh suka warna kuning misalkan. Jadi untuk benar-benar fattabi'uni, mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, yang dimana mengikuti Rasulullah itu kunci untuk mencintai Allah, maka kunci utamanya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh tidak tuh. Tidak mungkin kita mengikuti sesuatu kalau kita tidak cinta kepada dia. Artinya apa? Artinya cinta dulu ke Kanjeng Nabi, baru udah cinta ke Kanjeng Nabi, otomatis amaliyah sunnah Kanjeng Nabi kita ikutin. Kalau udah kita ikutin, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah udah cinta kepada kita, nanti ada getaran yang dimana itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tidak bisa ditulis dengan tulisan. Kita merasakan cinta luar biasa kepada Allah. Lafaz Allah disebut, getar hati kita. Tuh efeknya begitu tuh, efeknya. Jadi bagi kita yang hina itu mustahil cinta kepada Allah, mustahil. Allah dulu yang harus cinta kepada kita. Makanya nanti di pembahasan yang lebih dalam, ketika kita ingin mengenal Allah, cinta kepada Allah, itu sebenarnya Allah dulu yang cinta kepada kita. Allah tertarik nih sama kita nih. Nah, karena Allah tertarik dan cinta kepada kita, Allah kasih takdir kita untuk mengenalnya dengan belajar tasawuf dan sebagainya. Tapi di sini saya tekankan ini kunci satu-satunya, dan kunci tidak ada lain selain ini kuncinya. Ini paling cepat ini. Bagi kita orang awam, kita kan orang awam nih, ya. Manusia kan ditakdirkan nggak semuanya masuk pesantren, belajar ilmu tauhid yang dalam dan segala macam. Oleh karena itu secara garis besar umum ini adalah kunci satu-satunya untuk benar-benar cinta kepada Allah, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Oke. Pernah dengar orang ceramah gak? Kalau orang ceramah itu kan pasti akhir-akhirnya bilang begini nih. Orang ceramah itu di akhir-akhir bilang begini, oke, sekian dari saya, semua kebaikan itu dari Allah, dan jika ada kejelekan atau keburukan itu dari saya pribadi, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum. Nah, seluruh kebaikan dari Allah, seluruh kejelekan yang telah diucapkan dari saya. Sebenarnya kalau kita perhatiin, itu bukan kata-kata sembarangan. Itu bukan kata-kata penceramah yang terus diolah turun-temurun sampai ke kita, bukan. Itu ada sumbernya. Kebetulan saya mengkaji kitab karya Syekh Badruddin Ibnu Jamaah. Di situ beliau membahas tentang adab guru. Tapi yang paling menarik itu ada di kesimpulan akhir daripada beliau. Beliau katakan begini, seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Dan bagaimana supaya kebaikan Allah itu turun kepada kita? Jalannya yaitu cinta. Diukur dengan seberapa cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita 10%, Allah ngasih kebaikan ke diri kita 10%. Begitu seterusnya. Nah, saya ulangi lagi. Dan untuk cinta kepada Allah, kita harus mencintai Nabi Muhammad.
Kalau kita udah mencintai Nabi Muhammad, maka nanti kita akan otomatis mengikuti sunnah beliau. Fattabi'uni, tadi tuh kata Quran kan, fattabi'uni. Jadi gimana sih supaya kita jadi baik? Nah, jadi nanti melebar nih, bukan hanya untuk benar-benar cinta kepada Allah, tapi untuk jadi pribadi yang baik itu seperti apa? Maka kuncinya adalah dengan mencintai Nabi Muhammad. Kalau udah cinta Nabi Muhammad, kita mengikuti kesunahan-kesunahan beliau. Kalau udah kita mengikutin, Allah akan cinta kepada kita. Yang otomatis nanti kita akan benar-benar cinta kepada Allah. Kok bisa? Kok bisa begitu? Kok bisa begitu, Kang? Nah, gini nih. Allah, Nabi Muhammad memberikan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam dulu deh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kelima rukun Islam ini, itu Allah nggak ikut andil. Ya, Allah nggak ikut andil. Allah, ketika kita diperintahkan untuk membaca syahadat, Allah nggak baca syahadat. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, Allah nggak sholat. Tapi ada satu amaliyah di mana Allah ikut andil, dan ini secara langsung ditulis dalam Al-Quran. Tanpa kita sadari nih, dan sering kita dengar ayatnya. Ini saya lupa nih ayat keberapa, tapi bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad sendiri memerintahkan kita membaca sholawat, Allah juga memerintahkan untuk membaca sholawat dalam Al-Quran. Dan Allah ikut langsung, ikut andil nih. Satu-satunya amaliyah yang Allah ikut andil langsung, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Itu berarti tanda begitu cintanya Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sampaikan begini. Mungkin yang di sini belum pada tahu ya, tapi di video saya itu, di akun saya pernah sampaikan begini. Ketika kita memberikan sesuatu yang orang itu cintai, oke, kita pakai contoh lagi. Fulanah, ya, Fulanah ini perempuan ya. Fulanah ini suka martabak telur. Nah, ya, Fulanah suka martabak telur. Ketika kita, laki-laki nih ya, ketika kita membawa martabak telur ke Fulanah, otomatis Fulanah suka, cinta dong, senang kan? Nah, sama. Ketika kita membawa sesuatu yang Allah cintai, yaitu mahabbatun Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika kita membawa sesuatu yang Allah cintai ke hadirat beliau, ke hadirat Allah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, paham kan? Makanya ini kunci nih. Ini jarang dijelaskan oleh penceramah, jarang ini. Ya. Jadi untuk bisa si Fulanah itu suka ke kita, kita harus bawa martabak telur. Logikanya kan begitu. Nah, supaya Allah cinta ke kita, kita harus bawa mahabbatur Rasul. Kita harus bawa cinta Kanjeng Nabi ke hadirat beliau. Nggak mungkin cinta kepada Allah tapi dia tidak cinta ke Nabi Muhammad, nggak mungkin. Bilang aku cinta kepada Allah tapi dia nggak cinta kepada Nabi Muhammad, mustahil. Lewat Nabi Muhammad kuncinya, ya, kuncinya Nabi Muhammad. Ketika kita membawakan sesuatu yang Allah cintai ke hadirat Allah, maka Allah akan mencintai kita dengan sebenar-benarnya. Makanya mencintai Nabi Muhammad ini adalah kunci utama untuk benar-benar cinta kepada Allah. Ya. Oke. Saya kasih analogi lagi.
dalam agama kita Islam, itu pedoman paling luhur itu Al-Quran, ya kan? Setelah Al-Quran, hadis. Itu dua yang tidak bisa dikalahkan dengan kitab manapun, ya. Setelah Al-Quran, hadis. Tapi ada satu pangkat yang melebihi Quran bahkan hadis. Ada satu pangkat pedoman dalam pedoman Islam itu lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Apa yang lebih tinggi, Kang? Yang lebih tinggi adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang lebih tinggi adalah Nabi Muhammad. Yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis adalah Nabi Muhammad. Kok bisa Quran dan hadis tapi lebih tinggi Nabi Muhammad? Kok bisa Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Al-Quran? Ya Al-Quran mujizatnya. Gimana sih? Al-Quran mujizatnya. Kita ngelihat seorang arsitek membangun masjid yang begitu megah. Oh, masjidnya luar biasa. Lebih hebat arsiteknya apa masjidnya? Ya jelas arsiteknya. Lah, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya mukjizat Al-Quran. Ya jelas Nabi Muhammad lebih mulia daripada Al-Quran. Nah, makanya kalau misalkan di rutinitas tahlil segala macam itu pasti ada sholawat. 40 hari, 7 hari itu sholawat itu pasti dibaca. Karena Nabi Muhammad makomnya lebih tinggi daripada Quran. Dan ini kata guru kami Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, dan ini adalah kurikulum yang hilang dalam kita. Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad adalah kurikulum yang hilang dari diri kita umat Islam. Kita kecil di madrasah gimana sih? Ya, bahkan di keluarga yang notabene Islami pun belum tentu diajarin untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal itu pelajaran yang harus dijadikan fondasi dari kecil. Ya, jadi mencintai Nabi Muhammad selain satu-satunya kunci untuk cinta kepada Allah, dia juga adalah salah satu daripada kurikulum yang hilang yang belum kita tanamkan ke anak-anak kita. Bahkan saya pribadi aja baru ngeh itu apa sih ya? Baru sadar ini aja belakangan ini nih. Ya 5 tahun ke belakang ini nggak sadar saya. Ini padahal ini kunci utama nih. Ya. Jadi kunci utama untuk bisa benar-benar cinta kepada Allah adalah mencintai Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hari ini kita belum benar, ya. Mungkin hari ini kita belum benar-benar cinta kepada Allah. Tapi minimal nih kita sudah sadar bahwa hati ini harus punya arah. Nggak mungkin nggak punya arah. Kalau arahnya bukan ke Allah berarti selain Allah makhluk. Ya, karena pada akhirnya semua yang kita cintai di dunia ini akan pergi. Mau istri, mau anak, mau yang katanya setia segala macam, orang tua, semuanya akan meninggalkan kita kecuali Allah. Makanya penting banget nih cinta sama Allah. Cinta kepada Allah ini penting banget. Kalau hati ini tidak belajar mencintai Allah sekarang, kita akan kehilangan satu-satunya yang tidak pernah pergi. Dan satu-satunya yang tidak pergi ini, Allah ini, kunci untuk benar-benar cinta kepada Allah adalah mencintai Nabi besar Muhammad SAW.